Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di dalam pelajaran IPA, proses hujan itu bang begini, ada penguapan baik dari laut, dari danau, dari mana saja, menguap jadi awan, awan ditiup oleh angin ya, ke daerah pegunungan misalnya, terjadi pendinginan, ya, kemudian ada hujan. Nah, kita dapati ada juga ustadz yang kemudian menyatakan pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat kufur. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Mengajarkan IPA ini, guru mengajarkan proses hujan ini dianggap menyesatkan murid. Gimana ini? Takut akhirnya. Guru itu takut. Bagaimana menundukkan ini? Ya, mungkin memang apa yang disampaikan itu tidak mutlak keliru. Karena apa? Di dalam Al-Quran yang menurunkan hujan itu kan Allah. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan dari langit hujan. Menurunkan air untuk kalian. Sebagian untuk minuman, sebagian untuk tanaman. Ya, dan kalian menggembalakan ternak kalian. Jadi kalau dianggap berarti kalau proses yang begini tadi mengingkari ayat ini. Kafir. Nah ini agak bermasalah. Ini nasnya ini betul. Tapi ini masalah penyimpulan. Atau juga hadis ini. Jadi pada subuh Hudaybiyah itu ada hujan malamnya, ada air sisa hujan. Kemudian paginya itu Rasulullah mengatakan, hal tadaruna madza qala rabbukum. Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah katakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa'ama man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirum bil kaukab. Siapa yang mengatakan kami diberi hujan karena rahmat dan karunia Allah Ta'ala, maka orang yang demikian itu beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Jadi ini mungkin difahami letterlek begitu, sehingga siapa yang menjelaskan hujan prosesnya begitu itu sesat dan menyesatkan, karena kalau kata ayat maupun hadis ini, hujan itu Allah yang memberi. Wa amma man qala mutirna binau'in kadza wa kadza fadzalika kafirum bi mu'minum bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami ini diberi hujan ya karena rasi bintang ini dan bintang ini, maka mereka itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Hadis ini kan sebetulnya jelas ya, menyatakan orang yang mengimani hujan itu karena diatur oleh rasi bintang, itu maka dia telah kafir. Tapi bukan berarti ini difahami bahwasanya orang yang menjelaskan proses hujan begini ini sesat menyesatkan, tidak. Kenapa tidak? Karena di dalam ayat yang lain proses itu dikonfirmasi oleh ayat Al-Quran. Sehingga hadis tadi itu perlu kita dudukkan. Pertama, kepada anak-anak yang masih belum bisa bicara proses, kalau ditanya atau dia bertanya, Abi, kenapa turun hujan? Maka jawaban singkatnya adalah, ya Allah menurunkan hujan. Jadi proses pendidikannya ke situ. Dijelaskan macam-macam belum sanggup. Yang kedua, ayat dan hadis tadi kan bicara i'tiqad. Bahwasanya hujan itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Allah yang ngasih.
Adapun bicara prosesnya itu jangan sampai kita salah paham dengan hadis itu seolah-olah Allah itu bawa alat penyiram begini. Malaikat bagi-bagi hujan pakai kayak nyirami tanaman, bukan. Prosesnya itu dijelaskan oleh sains tadi. Dan itu diakomodir atau dibetulkan oleh Al-Qur'an. Nah, misalnya dalam surah Ar-Rum ayat 48. Ini kan proses hujan ini. Allahul ladzi yursilur riyah. Dialah Allah yang telah mengirimkan angin. Jadi kenapa hujan itu turun di satu wilayah tidak di yang lain? Allah yang ngatur. Allah tiupkan angin. Nah, untuk tertiupnya angin itu juga ada prosesnya nanti. Nah, itu urusan sains lah begitu. Tapi Allah memberikan isyarat di sini. Yang manusia itu juga nggak kuasa. Ada proses mau bikin hujan buatan, sudah dikeluarkan modal yang banyak. Ya. Ternyata hujan yang diharapkan di daratan justru hujannya turun di lautan. Berapa banyak manusia begitu? Ini masalah kekuasaan Allah. Fatusiru sahaban. Kemudian angin itu meniup awan, menggerakkan awan. Siapa yang menggerakkan awan? Di sini tusiru, fa'ilnya adalah ar-riyah, angin. Jadi Allah jadikan angin itu yang menggerakkan awan. Faya ba'sutuhu fis samai kaifa yasha. Kemudian Allah membentangkannya di langit sebagaimana yang Dia kehendaki. Lewat perantaraan angin tadi. Wa yaj'aluhu kisafan. Dan Allah menjadikannya bergumpal-gumpal. Nanti awan itu kan macam-macam jenisnya. Fatarol wadqa yakhruju min khilalih. Sehingga kalian melihat hujan itu keluar dari antara awan-awan itu. Dan seterusnya. Jadi ini tidak ada pertentangan.